Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat itu jugalah kita dapat merasakan ilmu pengetahuan pada saat ini. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimahnya. Baiklah, judul ceramah saya pada kali ini yaitu cantiknya wanita terletak pada akhlaknya, di mana pepatah mengatakan bahwa wanita adalah perhiasan dunia, dan hal ini memang benar adanya, bahwa wanita diciptakan dalam bentuk yang sedemikian rupa dan dikaruniai keindahan baik pada rasa maupun sifatnya. Dalam Islam, wanita adalah sosok yang dihargai dan dilindungi, serta terkait dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Islam senantiasa dan menjaga harkat dan martabat wanita. Definisi kecantikan wanita: kecantikan identik dengan wanita, dan setiap wanita merasa dirinya harus selalu tampil cantik, sehingga banyak usaha yang mereka lakukan agar tampil cantik. Nah, kecantikan sendiri diartikan sebagai keindahan atau sifat yang disukai oleh orang lain atau membuat orang lain mengaguminya. Kecantikan itu sendiri diartikan sebagai keindahan atau sifat yang disukai oleh orang lain yang mengaguminya. Sedangkan dalam Islam, kecantikan adalah agama yang menyukai kecantikan dan keindahan. Tanpa pandangan Islam mengenai kecantikan tersebut sedikit berbeda dengan makna kecantikan yang saat ini diartikan oleh para wanita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya ialah tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu. Ada seseorang yang bertanya, "Wahai, dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah indah yang menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Di sana dijelaskan bahwasanya Allah itu sangat menyukai kecantikan, dan Allah membenci orang-orang yang sombong. Di dalam kecantikan itu sendiri ada beberapa jenis kecantikan wanita. Yang pertama adalah kecantikan jasmani. Kecantikan jasmani bisa juga dikatakan dengan kecantikan fisik. Kecantikan fisik adalah kecantikan pada tubuh luar seorang wanita, mencakup kecantikan parasnya, perhiasan atau pakaian yang menutupi tubuhnya. Seorang wanita bisa tampil cantik dengan adanya apa yang ia kenakan, dan hal ini tidak dilarang dalam agama, asalkan tetap memenuhi ketentuan atau syariat yang berlaku. Misalnya, menutup aurat. Bagaimana menutup aurat? Menutup aurat dalam Islam itu adalah tidak membungkusnya, tetapi menjaganya.
Di surat Al-A'raf ayat ke-26 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha'a walibasut taqwa dzalikal khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itulah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, di situ telah dijelaskan bahwasanya Allah menyuruh kepada kaum Adam, anak-anak Adam, untuk memakai pakaian yang indah dan menutup auratnya. Kecantikan yang kedua adalah kecantikan ruhania. Berdasarkan ayat yang dituliskan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa kecantikan seorang wanita tidaklah hanya kecantikan fisik semata, melainkan juga kecantikan batin dan ruhanianya. Kecantikan jasmani memang baik, tapi memiliki kecantikan ruhania atau inner beauty adalah lebih penting bagi seseorang muslimah. Hal ini disebutkan dalam suatu ayat ketika Rasul hendak menceraikan seorang istrinya untuk menikahi wanita lain lebih cantik. Allah melarang hal tersebut dan Allah menjelaskan bahwa wanita yang baik akhlaknya adalah lebih baik dibandingkan wanita yang cantik fisiknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Ahzab ayat 52 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhanna illa malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Yang artinya, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki, dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Nah, kawan-kawan, di dalam surat Al-Ahzab ayat 52 ini menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki mempunyai istri dan ia menaruh perasaan kepada perempuan lain karena kecantikannya, maka pilihlah wanita yang benar-benar cantik di dalamnya, cantik akhlaknya, bukan hanya cantik dari fisiknya. Bagaimana wanita cantik dalam Islam? Setelah mengetahui makna kecantikan wanita, lalu bagaimana wanita yang cantik dalam Islam? Nah, dan bagaimana pandangan Islam mengenai wanita cantik? Dan adapun ciri-ciri wanita cantik dalam Islam adalah, yang pertama, senantiasa menutup auratnya. Kecantikan wanita, terutama kecantikan jasmani, sebaiknya dijaga dengan baik dan tidak ditunjukkan pada orang lain selain suami atau para orang-orang yang bukan mahramnya. Wanita yang cantik dalam Islam, tentunya mereka senantiasa menutup auratnya dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yakhdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minhu
ولا يضرين لخمورهن على جلوبهن ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو بائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah pada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada dirinya. Apa yang nampak pada diri manusia yang bisa dilihat tanpa harus membuka auratnya, yaitu wajah dan tangannya. Selanjutnya, apa ciri-ciri wanita dalam Islam? Wanita cantik dalam Islam? Yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Nah, seseorang wanita yang cantik tidak hanya cantik fisiknya, melainkan baik akhlaknya. Senantiasa berkata lemah lembut, sopan, dan santun kepada orang lain. Kebaikan akhlak dan hati seorang wanita akan membuat kecantikannya terpancar. Hati dan akhlak yang baik dalam Islam lebih utama daripada kecantikan fisik. Itu sendiri sesuai dengan hadis berikut ini, yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa, harta, tapi Ia melihat hati dan amal kalian. Di sini sangat jelas dijabarkan, Allah tidak akan melihat kepada bentuk, rupa, dan harta hambanya, melainkan melihat hati dan amal yang diperbuat oleh hambanya. Selanjutnya, ciri-ciri wanita cantik dalam Islam: rajin menjalankan ibadah. Selain memiliki akhlak yang baik dan memiliki kecantikan fisik, kecantikan wanita dalam Islam juga terpancar karena amal ibadah yang ia lakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir yang keempat, halaman 204. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, membersihkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan dalam rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangkan rezeki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Jadi benar sekali, jika kita adalah hamba Allah, maka kita harus menerapkan dan menanamkan rajin ibadah. Kenapa harus begitu? Karena dengan amal ibadah yang kita lakukan, maka sebuah perbuatan yang baik akan membersihkan hati, menyinarkan, membersihkan dan memancarkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh kita, dan kelimpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita, cintanya orang lain terhadap kita. Nah, jika kebalikannya, kita tidak melakukan ibadah yang baik, tidak pernah
melakukan ibadah yang baik, maka akan timbul kejahatan-kejahatan dalam diri kita, kegelapan hati, menyuramkan wajah kita, melemahkan badan kita, dan mengurangi rezeki yang Allah berikan terhadap kita, dan akan menimbulkan kebencian orang lain terhadap diri kita. Ciri-ciri keempat wanita yang cantik dalam Islam, yaitu menjalankan kewajibannya dalam keluarga. Apa maksudnya? Sesungguhnya perhiasan dunia yang paling cantik adalah wanita, termasuk istri yang soleha. Oleh sebab itu, Rasulullah senantiasa menyuruh umatnya untuk memandang agama, kecantikan akhlak dan budi pekerti adalah yang utama. Wanita yang soleha tentunya akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Dalam artinya, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Nah, di sini juga ada hadis pendukungnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya, kedudukannya, karena perasaannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih wanita yang bagus agamanya, keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Nah, bagi laki-laki yang akan memilih calon istrinya, calon pendamping hidupnya, jangan melihat karena kecantikannya saja. Aura cantik yang ada dalam dirinya yaitu adalah aura inner beauty, yaitu hati yang baik, agama, akhlaknya yang akan menimbulkan kecantikan. Jika hanya laki-laki memandang kecantikan fisik yang di luar saja, tidak memandang bagaimana agamanya, otomatis laki-laki tersebut tidak paham dengan bagaimana memilih perempuan-perempuan tersebut. Nah, kawan-kawan semua, perlu kita ketahui, seorang wanita kita butuh untuk memperbaiki diri, sangat butuh. Kita butuh untuk mempercantik diri, sangat butuh. Tetapi jangan hanya mempercantik diri saja. Kalau tidak, amal ibadah kita tidak kita tingkatkan. Percuma cantik, hati buruk. Percuma cantik, tapi sholat tidak pernah. Percuma cantik, membaca Al-Quran saja terbata-bata. Bagaimana nanti mendidik anak-anaknya, dan bagaimana nanti meneruskan generasi-generasi selanjutnya. Sedangkan diri kita, pondasi kita pun saja kita tidak dapat membangunnya dengan kokoh. Bagaimana kita nanti hidup untuk kedepannya? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Bagaimana kita mendidik murid-murid kita jika kita menjadi seorang guru nantinya? Baiklah kawan-kawan, itulah ceramah saya pada kali ini. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.